Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang membahas materi matematika SMA. Di video kali ini saya akan membahas materi matematika peminatan kelas 12. Ikuti terus video-video dari saya untuk lebih memahami materi matematika SMA. Selamat belajar. Di video kali ini saya akan membahas penerapan turunan fungsi trigonometri. Ada 4 bahasan yang akan saya bahas dalam penerapan turunan fungsi trigonometri. Dan ini adalah video yang kedua atau part yang kedua. Jika kamu belum melihat yang part pertama, kamu bisa melihat linknya di bagian deskripsi. Di part yang kedua ini, saya akan membahas mengenai selang kemonotonan kurva atau yang biasa disebut dengan fungsi naik dan fungsi turun. Bagaimana cara menentukan selang kemonotonan kurva fungsi atau fungsi naik dan fungsi turun? Tapi sebelumnya kita lihat ilustrasi berikut biar kalian lebih memahami apa yang dimaksud dengan fungsi naik dan fungsi turun. Jadi berikut ini sudah saya gambarkan dalam bentuk grafik. Nah, di sini ada grafik yang berwarna biru. Itu merupakan interval di mana suatu kurva disebut naik atau disebut fungsi naik. Sedangkan untuk yang berwarna coklat itu adalah selang di mana grafik disebut fungsi turun. Menurut teorema kemonotonan, misalkan f fungsi kontinu pada interval i dan dapat diturunkan pada setiap titik pada interval i, maka jika f aksen x lebih dari 0, maka fx merupakan fungsi naik. Jika f aksen x-nya kurang dari 0, maka merupakan fungsi turun. Jadi, kalian perhatikan, untuk suatu kurva disebut fungsi naik, jika semakin besar x-nya, maka nilai y-nya juga semakin besar. Maka kurva tersebut disebut fungsi naik. Selain dengan memperhatikan nilai x dan y-nya, kita bisa menggunakan teorema kemonotonan. Jadi, kalau kita menggunakan turunan dan diketahui f aksen x-nya lebih dari 0, maka merupakan fungsi naik. Sedangkan jika f aksen x-nya kurang dari 0, maka merupakan fungsi turun. Kita akan bahas penerapannya dalam contoh soal berikut ini. Contoh 1. Tentukan interval x sehingga grafik fungsi fx sama dengan sin x naik untuk x-nya antara 0 sampai dengan 360 derajat. Untuk menentukan interval di mana fungsi naik, kita tentukan dulu turunannya, yaitu fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Fungsi fx naik jika f aksen x-nya lebih dari 0. Menurut teorema kemonotonan yang tadi sudah saya jelaskan di depan, itu adalah syarat fungsi naik. Maka kita dapatkan cos x lebih dari 0. Selanjutnya kita selesaikan pertidaksamaan trigonometri berikut ini. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan trigonometri, kita perlu menentukan pembuat 0. Pembuat 0 didapatkan untuk cos x sama dengan 0. Kita mendapatkan bentuk persamaan trigonometri. Kita selesaikan dengan merubah kedua ruas dalam bentuk cos, sehingga didapat cos x sama dengan cos 90 derajat. Dari sini kita dapatkan x sama dengan 90 derajat plus k kali 360, atau x sama dengan min 90 plus k kali 360.
Kita tentukan X dimulai dari untuk K sama dengan 0, maka X-nya 90 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 270 derajat. Jadi di sini cukup kita ambil nilai X yang berada pada interval 0 sampai 360 derajat. Selanjutnya untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita letakkan pembuat 0 dan batas interval awal dan akhir ini dalam garis bilangan. Sehingga kita dapatkan garis bilangan dengan pembatas 0, 90, 270, dan 360. Yang perlu kalian perhatikan adalah untuk batas di garis bilangan yang berasal dari selang interval yang di soal itu karena ada tanda sama dengannya, maka selangnya dibuat dalam bentuk selang tertutup. Tapi untuk yang saya dapatkan atau yang kita dapatkan dari pembuat 0, di sini kita dapatkan berasal dari pertidaksamaan di mana tidak ada tanda sama dengannya, maka otomatis dibuat dalam bentuk selang terbuka. Selanjutnya kita tentukan titik uji. Kita ambil salah satu nilai X yang berada boleh di interval yang pertama, kedua, atau ketiga. Saya ambil untuk X sama dengan 30 derajat. Kita ujinya kemana? Kita uji ke pertidaksamaan ini yang akan kita selesaikan yang menjadi syarat fx naik, yaitu kita masukkan ke nilai cos X sehingga didapatkan cos X atau cos 30 nilainya positif. Jadi kita tidak perlu hitung nilainya, sebenarnya cukup kita tentukan tandanya positif atau negatif. Maka di mana 30 derajat berada itu merupakan daerah positif. Untuk daerah berikutnya, karena di sini positif, maka daerah berikutnya di sini negatif, selanjutnya di sini adalah daerah positif. Selanjutnya kita tinggal menentukan himpunan penyelesaiannya. Untuk daerah HP atau himpunan penyelesaiannya, kita dapat dari pertidaksamaannya. Di sini yang diminta adalah cos X lebih dari 0, berarti daerah HP-nya adalah daerah positif. Jadi di sini terlihat di garis bilangan daerah HP-nya adalah 1, 2. Tinggal kita ubah dalam bentuk pertidaksamaan. Jadi fungsi fx sama dengan sin X naik untuk X antara 0 sampai 90 derajat atau X antara 270 sampai dengan 360 derajat. Perhatikan jika di sini selangnya tertutup, maka tanda pertidaksamaannya ada sama dengan. Contoh 2. Tentukan interval X sehingga grafik fungsi fx sama dengan 2 cos X plus 60 derajat turun untuk X antara 0 sampai dengan 180 derajat. Langkah pertama kita tentukan dulu turunannya. Turunan dari 2 cos X plus 60 derajat adalah min 2 sin X plus 60 derajat. Di soal diminta grafik fungsi turun, yang ditanyakan interval di mana grafik fungsi turun. Suatu fungsi fx turun jika f aksen x-nya kurang dari 0, maka min 2 sin x plus 60 derajat kurang dari 0. Kita selesaikan pertidaksamaan trigonometri tersebut dengan mencari pembuat nolnya. Min 2 sin x plus 60 derajat sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi dengan min 2 sehingga didapatkan sin X plus 60 derajat sama dengan 0. Selanjutnya kita ubah dalam bentuk sin sama dengan sin, sehingga sin X plus 60 derajat sama dengan sin 0 derajat.
Dari sini kita dapatkan penyelesaian X plus 60 derajat sama dengan 0 plus K kali 360 derajat, atau X plus 60 derajat sama dengan 180 min 0 derajat plus K kali 360 derajat. Kita sederhanakan dua persamaan berikut ini, sehingga kita peroleh X sama dengan min 60 derajat plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan 120 derajat plus K kali 360 derajat. Kita tentukan nilai X-nya dengan mengganti K. K-nya kita ganti dengan 0, maka didapat X-nya min 60 atau 120. Kita tidak perlu hitung untuk K sama dengan 1, karena di sini kita hanya diminta untuk X-nya antara 0 sampai dengan 180 derajat. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Dengan batasnya adalah didapat dari pembuat 0, kemudian dari ujung-ujung interval. Sehingga didapatkan 3 batas, yaitu 0, 120 dengan selang terbuka, dan 180 derajat. Kita ambil titik uji. Misalnya kita ambil untuk X sama dengan 30 derajat. Kita masukkan ke pertidaksamaan, sehingga dihitung min 2 sin 30 plus 60 atau min 2 sin 90. Hasilnya adalah, kalau sin 90 hasilnya positif, maka min 2 kali sin 90 hasilnya negatif. Sehingga di mana X sama dengan 30 atau di daerah ini nilai daerahnya adalah negatif. Kalau di sini daerah negatif, maka yang di sini adalah daerah positif. Selanjutnya untuk menentukan daerah HP, kita ambil dari pertidaksamaan ini. Tandanya kurang dari, maka daerah HP-nya adalah daerah negatif. Jadi di sini terlihat jelas bahwa penyelesaiannya adalah X antara 0 derajat sampai dengan 120 derajat. Jangan lupa kalian harus memperhatikan penulisan tanda pertidaksamaannya. Untuk selang tertutup maka ada sama dengannya, untuk selang terbuka maka tanpa sama dengan. Silahkan kalian coba soal-soal yang lain untuk menambah pemahaman kalian. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.